Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi اللقاء الثامن أي في المحاضرة الثامنة بهذه الفرصة الثامنة كما في الأسبوع الماضي أي الأسابيع الماضية لقد تحدثنا عن بعض المواضيع ما يتعلق بالقراءة والقواعد. وهذا اليوم نبحث أيضا ما يتعلق بالقراءة والقواعد. نعم مباشرة نقرأ النص وبعد ذلك نقرأ القواعد الموجودة في هذا الدرس. Ya, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas beberapa materi atau banyak materi ya, sampai 7 materi, yaitu terkait dengan an-nusus, al-qiraah, yaitu teks-teks bacaan, dan al-qawaid. Ada al-qawaid atau kaidah yang berkaitan dengan tema tersebut. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dengan hal yang sama, yaitu ada qiraah dan kemudian nanti ada al-qawaid. Langsung saja. Qiraah nanti seperti biasa akan saya baca, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Saya berbesar. Langsung. At-taqwa hiya imtisalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithal, menjalankan, melakukan awamirillahi, perintah-perintah Allah azza wa jalla, wajtinabu, dan menjauhi nawahihi, larangan-larangannya, sirron, baik secara sembunyi-sembunyi, walaniatan maupun secara terang-terangan. Jadi takwa itu merupakan melakukan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi, walaniatan maupun secara terang-terangan. Qala Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Anna taqwa kanzun azizun fala in dhafirat bihi fakam tajdu fihi min jawharin syarifin wa alakin nafisin wa khairin kathirin wa rizkin karimin wa fawzin kabirin wa khanun jasimin wa malakin azimin wa kana khairatid dunya wal akhirah jumiat." Ya, anna taqwa kanzun azizun. Takwa merupakan kanzun, harta karun, azizun apa? Yang sangat mulia. Harta karun yang sangat mulia. Kemudian fala in dhafirat bihi, apabila dhafirat, hal itu dapat diperoleh ya. Jadi takwa itu merupakan harta karun yang sangat besar, dan walain, falain, dan apabila hal itu dapat diperoleh, fakam tajidu fihi min jauharin syarifin, fakam, maka berapapun yang kamu peroleh atau seberapa banyak yang kamu peroleh, jauharin syarifin, permata-permata yang mulia, kemudian walakin nafisin, dan kalung-kalung yang sangat berharga, wa khairin kathirin, dan kebaikan yang sangat banyak, wa rizkin karimin, dan rizki yang mulia, wa fawzin kabirin, dan kemenangan yang besar, wa ghanamin jasimin, dan kambing yang sangat besar, wa malakin azimin, dan kedudukan raja yang sangat agung, wa ka'anna khairatid dunya wal akhirah, dan semua kebaikan dunia maupun akhirat, jumiat, dikumpulkan, kebaikan dunia itu dikumpulkan, faju'ilat tahta hadil khasl al-wahidah, maka faju'ilat, maka ternyata itu masih lebih utama, yaitu lebih utama takwa.
Jadi kalau hal-hal yang tadi yang saya sebutkan tadi, harta karun, kemudian apa itu namanya, mulai dari perhiasan, kemudian kalung, kemudian kebaikan, rizki, kemenangan, kemudian ada kambing, ada kerajaan yang besar, dan semua kebaikan yang dikumpulkan. Fajulat hadil haslah. Tadi itu semua dikumpulkan menjadi satu, itu masih tingkatannya di bawah takwa. Jadi memang takwa itu, ini perumpamaan takwa ya, perumpamaan takwa bahwasanya takwa itu melebihi segala sesuatu gitu. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib berkata, "At-taqwa hiya al-khaufu minal jalil." Takwa merupakan takut pada Allah. Wal amalu bitanzil, kemudian dia mengerjakan sesuai dengan apa yang diturunkan, maksudnya apa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam ayat wal hadis gitu ya. Wal qanaah bil qalil, dan menerima dengan hal-hal yang sedikit. Jadi taat wal amal, dan mengerjakan bitangzil, jadi mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, wal qanaah, dan menerima dengan segala sesuatu yang sedikit, wal istidadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan segala sesuatu untuk hari kiamat. Itu yang ditambah dengan takwa ya. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa ada taat, unsur taatnya, kemudian ada unsur menerima, dan kemudian ada unsur persiapan. Itu adalah takwa. Fala tatimmu illa bitakhalli min kulli radilatin wa tahalli bi kulli fadilatin fahi at-tariq allati man salakahu ihtada wal urwatul wusqa. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilatin, dan takwa itu tidak akan sempurna kecuali dengan takhalli, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang sifatnya merendahkan atau hina. Wa tahalli, dan melakukan bikulli fadilatin, melakukan segala fadilah, kelebihan. Jadi memperoleh melakukan berbagai macam fadilah, keutamaan. Fahiya at-tariq alladzi man salakahu ihtada, merupakan hal tersebut, atau wa tahalli bi kulli fadilatin, itu adalah jalan yang akan dilakukan oleh seseorang, ihtada, kemudian dia yang jalan yang man salakahu ihtada, jadi jalan yang akan diperoleh atau dilakukan oleh seseorang yang kemudian dia nanti akan mendapatkan petunjuk. Wal urwatal wusqa, dan tali yang dipegang erat, alladzi man istamsaka biha naja, jadi tali yang memang dipegang erat dengannya, maka dia akan selamat. Naja itu selamat. Jadi allati man istamsaka, jadi barang siapa yang memegang teguh terhadap al-urwah al-wusqa, tali yang sangat erat, maka dia naja. Wa asbabuha katsirah, dan sebab-sebab itu banyak ya. Sebab tadi ya. Sebab-sebab untuk takwa. Minha, diantaranya adalah yulahidul insan, seseorang memperhatikan atau seseorang mulahadoh itu ini apa itu namanya, yulahidu, mengira, kemudian mengetahui. Seseorang itu mengira bahwasanya dirinya merupakan abdun dzalilun, merupakan hamba yang rendah, hamba yang berada di bawah. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Jadi dia menganggap bahwasanya dirinya rendah. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dan Tuhannya merupakan zat yang sangat kuat dan perkasa. Wala yanbaghi lidzalilin ayyasiyal aziza, dan orang yang rendah tidak boleh bermaksiat, tidak boleh ya melakukan maksiat kepada orang yang kuat, yang agung. Li'anna nasiyatahu biyadi, karena ubun-ubunnya itu berada di tangannya, atau karena
nyawanya karena kehidupannya itu berada di genggamannya. Jadi orang itu berpikir, orang itu menganggap dirinya itu rendah, dan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhannya itu merupakan kuat perkasa, dan ketika anggapan seperti itu ada, maka dia tidak akan berani melakukan maksiat kepada yang maha perkasa karena hidupnya itu berada di tangannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, wa minha ayyatadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jamil ahwal wa man kana kadzalika la yanbaghi an tujhada nikmatahu. Wa minha kemudian yang lain diantaranya adalah ayyatadzakkara, seharusnya mengingat ihsanullah ilaihi, jadi melihat ihsannya Allah atau pengawasan Allah terhadap dirinya fi jami'il ahwali, dari berbagai macam keadaan atau dalam berbagai macam kondisi. Jadi harus mengingat bahwasanya ihsan Allah itu telah diterimanya dalam berbagai macam kondisi. Wa man kadzalika la yanbaghi an tajhada nikmatahu, maka dari itu dia tidak boleh tajhada, mengingkari, ya ini mengingkari nikmatnya. Maka ketika dia mengingat bahwasanya semua kebaikan yang diberikan kepadanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh mengingkarinya, itu ya. Di sini ada dua klausul. Kemudian yang ketiga, wa minha ayatadzakkara al-mauta li anna man 'alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illa al-jannah aw an-nar fa'asahu dzalika ila al-a'mal as-salihah hasbal istita'ah. Dan kemudian yang ketiga yaitu ayatadzakkara, yaitu mengingat mati, karena dengan mengetahui bahwasanya dia akan meninggal, wa annahu laisa amamahu illa al-jannah, dan dia itu tidak tahu apakah dia nanti itu surga, dimasukkan ke surga atau ke neraka, maka ba'asahu dzalika ilal a'mal shalihah, hal itu akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang baik, hasbal istita'ah, berdasarkan kemampuannya. Jadi kalau dia harus mengingat mati dan tahu bahwasanya nanti ketika dia meninggal itu dia belum tahu apakah dimasukkan ke neraka atau ke surga, maka ketidaktahunya ini akan menyebabkan dirinya itu akan selalu melakukan perbuatan yang solehah, perbuatan yang baik sesuai dengan kemampuannya. Wa minal a'malis solehati musa'adatul muslimin, dan salah satu perbuatan soleh yaitu adalah membantu orang-orang Islam. Wa nadru ilaihim bi aidil adli warahmah, dan memandang mereka dengan belas kasih, gitu ya. Al-adwi warahmah itu belas kasih. Khususon idza sabaqa minhum ihsan ilaihi, khususnya jika mereka telah mendapatkan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma thamratuha fasa'adatud daraini, dan buahnya, hasilnya adalah kebahagiaan fid dunya wal akhirah, fid daraini, di dunia dan akhirat. Amma fi dunya fartifa'ul qadri, adapun di dunia maka diangkatkan qadar. Wa jamalus siti, ya, kemudian wa jamalus siti wa dzikri, dan bagusnya, wa amma fi dunya fartifa'ul qadri, adapun di dunia tingginya derajat, wa jamalus siti, dan bagusnya reputasi, wa dzikri, dan sebutan reputasi dan sebutan, ya. Jadi siti wa dzikri ini hampir sinonim, ya. Jadi reputasi dan baiknya reputasi, waqtisabul mawaddati, dan memperoleh kasih sayang atau penghormatan dari orang-orang. Li'anna sahibat taqwa, jadi gini, orang yang bertakwa itu di dunia dia akan dinaikkan derajatnya, mendapatkan reputasi yang baik, mendapatkan reputasi dan nama yang baik.
kemudian mendapatkan kebahagiaan dari orang atau kasih sayang dari orang. Li'anna, karena sahibat taqwa yu'adzimhul as-saghir, karena orang yang bertakwa itu di dihormati oleh anak-anak kecil, wa yahabuhul akabir, dan disayangi oleh orang-orang tua, wa yarahu kullu aqilin annahu aula bil birri wal ihsan, dan orang-orang yang pintar, orang yang cerdas akan melihatnya sebagai orang yang paling depan dalam hal kebaikan. Bil birri wal ihsan, yaitu jadi apa itu namanya? Dia itu dihormati oleh anak-anak kecil, kemudian dia disayangi oleh orang dewasa, kemudian dianggap oleh orang-orang pintar sebagai orang yang paling utama dalam kebaikan. Wa amma fil akhirati fannajatu minan nari, dan adapun di akhirat nanti fannajatu minan nar, dia akan selamat dari api neraka, wal fauzu bidukhuli al jannati, dan menang dengan masuk surga, dan dia mendapat peroleh kemenangan dengan masuk surga. Wa kafal muttaqina syarafan, dan orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemuliaan yang cukup. Anallah yaqul fihim, Allah berfirman kepada mereka tentang hal itu, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, orang yang baik-baik semua itu ya. Jadi ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik ya. Oke, begitu saja terjemah dari teks yang memang ini kebetulan lumayan agak susah itu ya. Oke, langsung saja, nanti biasa silahkan dikerjakan di tadrib latihan. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang al-maf'ulat atau yang tadrib ini nomor 1 sama nomor 10 tidak usah dikerjakan. Sekarang tentang al-maf'ulat, jadi maf'ul, jadi ada banyak maf'ul itu ya. Oke, langsung saja. Contoh ini ada sampai 5-10 itu ya. Kemudian langsung saja kita bahas di pertemuan di atas itu ya. Pada contoh nomor 1 dan 2, kata yang digarisbawahi merupakan contoh dari masdar maf'ul mutlak. Masdar dan maf'ul mutlak adalah kata isim yang dibaca nasab. Jadi gini, contoh nomor 1 dan 2 ini merupakan maf'ul mutlak. Kalau Anda menemukan dalam satu kalimat kok ternyata kata setelah darsan ini merupakan masdar dari fi'il sebelumnya, maka ini namanya maf'ul mutlak ya. Ini loh, jalastu julusal amiri. Julusal ini kan dari kata jalasa. Hifdon ini juga dari kata hifdon. Ini namanya maf'ul mutlak, dua ini ya. Terus nomor 2, sedangkan pada contoh nomor 3 dan 4 yang kedua merupakan contoh dari dzaraf maf'ul fi. Nah, nomor berapa ini namanya? Nomor 3 dan 4 ini menjelaskan waktu. Waro'a itu kan di belakang. Ra'aitu al-kitabah, saya melihat buku di belakang guru. Sirtu yaumas sabti, saya berjalan, saya pergi pada hari Sabtu. Pada hari di sini ada keterangan waktu, waro'a ini kan keterangan tepat di belakang ya. Jadi ini namanya maf'ul fih atau dzaraf ya. Dzaraf itu ada dua, dzaraf makan wa dzaraf zaman, keterangan waktu dan keterangan tempat. Dzaraf zaman itu keterangan tempat, dzaraf makan itu keterangan waktu. Terus nomor 5 dan 6 itu namanya adalah maf'ul li ajli, ada alasan, ada sebab itu ya. Nah, nomor 5 dan 6, sa'atu ummi ibtigha'a wajhillahi, saya membantu Umi karena ingin bertemu dengan Allah. Kuntu ikhtiraman lil alim, saya berdiri, alasannya apa berdiri? Untuk menghormati guru gitu ya. Ini untuk menghormati, ada kata le-nya ya, untuk ada alasannya. Ibtigha juga sama, ada untuknya, ada alasannya. Oke, terus nomor 4, contoh dari yang merupakan nasab, jelaskan hal.
Nomor 4 ini adalah hal. Itu nomor 7 dan 8. Coba lihat. 7 dan 8. Ja'at Fatimah dhahikatan. Fatimah datang dalam keadaan tertawa. Ra'aitu thalib mujtahiban. Saya melihat siswa sedang bersungguh-sungguh atau kondisinya saat bersungguh-sungguh, mujtahidan di sini. Jadi kalau di sini itu dhahikatan ini merupakan hal. Ketika Fatimah datang, dia itu sedang tertawa atau dalam keadaan tertawa. Ini juga saya melihat siswa ini ternyata dia sungguh bersungguh-sungguh. Nah, gitu ya. Nomor 5 sekarang. Tamyiz. Nomor 10 ini adalah contoh dari tamyiz. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu itu asyaddu khalqan, yaitu ciptaan yang paling baik, atau as-sama'i banaha, atau langit yang kita fa'it'amu sittina miskina, maka it'amu memberi makan 60 orang miskin. Nah, miskina di sini itu menjadi tamyiz seperti halnya khalqan di sini. Oke, langsung saja nanti silahkan di bawahnya itu dikerjakan sesuai dengan penjelasan di atas itu ya. Tahlilul akhta maupun takmilul jumlah. Oke, begitu saja yang bisa disampaikan. Akhiran naltaqi insyaallah fi usbu'il muqbil. Hada min akhiril liqa' ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.